Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musalla Al-Abrar dan yang mengikuti pengajian ini via online dimanapun Anda semua berada, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita nikmat yang sangat banyak, yaitu bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu, kajian rutin setiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa terus-menerus istiqomah di dalam mencari ilmu. Masih di dalam pembahasan Kitabul Buyu', pembahasan tentang jual beli. Pasal yang akan kita bahas hari ini adalah tentang al-hajru. Al-hajru. Apa itu al-hajru? Pernah dengar? Dihajar. Orang ini dihajar. Baik, apa itu dihajar? Hajar itu artinya adalah dilarang mengelola harta sendiri. Hajar itu apa, Pak? Dilarang mengelola harta sendiri. Ya. Jadi ada orang-orang yang menurut aturan syariat Islam tidak boleh mengelola harta sendiri. Itu kita sebut dengan al-hajru. Bisa juga barangkali diartikan boikot. Orang-orang yang diboikot tidak boleh dia melakukan pengelolaan atau penggunaan terhadap harta yang dia miliki. Dan larangan ini biasanya terkait dengan dua hal. Bisa terkait dengan dirinya, bisa juga terkait dengan orang lain. Misalnya kalau terkait dengan dirinya sendiri, karena dia masih anak-anak, dia mendapatkan warisan yang banyak dari orang tua, tapi dia masih anak-anak. Tentunya kita lakukan namanya hajar. Kita lakukan namanya apa? Hajar. Kita boikot dia sementara sampai dia dewasa dan sampai dia paham cara menggunakan uang. Atau misalnya orang yang idiot, safih ya dalam bahasa agama. Atau majnun, apa itu majnun? Orang gila. Nah, yang begitu mendapatkan hajar atau pelarangan menggunakan harta milik pribadinya dikarenakan faktor internal, yaitu faktor dirinya sendiri. Mungkin karena dia umurnya masih kecil, atau akalnya tidak sempurna, atau bahkan kondisinya gila. Itu jenis yang pertama. Dan jenis yang kedua, terkadang hajar itu atau boikot itu dilakukan untuk melindungi hak orang lain. Untuk melindungi apa? Hak orang lain. Misalnya ada seseorang yang oleh pengadilan telah dihukum pailit
atau dalam bahasa agama namanya muflis. Jadi bapak jangan namakan anak bapak apa? Muflis. Karena itu artinya pailit atau bangkrut, namanya muflis. Kalau mukhlis orang yang ikhlas. Tapi kalau muflis pakai P atau pakai F? F. Orang yang muflis itu orang yang pailit atau orang yang bangkrut, itu diboikot, tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan penggunaan harta untuk melindungi siapa Pak? Orang lain, yaitu orang-orang yang memiliki hak piutang. Jangan sampai orang yang sudah bangkrut ini nanti dia menggelapkan asetnya dan lain sebagainya. Nanti orang bangkrut ini diboikot oleh pengadilan, kecuali pakaian yang dia perlukan dan kecuali sejumlah harta untuk membeli makanan dan minuman. Adapun aset berupa tanah, berupa mobil, berupa rumah, macam-macam itu dihajar. Apa itu dihajar? Diboikot, atau kalaupun nggak disita nggak boleh dikasih polis lain, apalah namanya begitu. Yang pasti dia tidak boleh menggunakan harta tersebut untuk melindungi siapa? Hak orang lain. Itu contohnya namanya boikot untuk tujuan melindungi hak orang lain. Jadi boikot ada berapa secara umum? 2. Ada boikot terkait dengan diri seseorang, yaitu mungkin dia masih kecil atau dia idiot atau dia gila, itu diboikot gara-gara faktor internal. Atau kadang seseorang itu diboikot karena hak orang lain. Karena apa Pak? Hak orang lain. Coba kita lihat. Tapi gambaran secara umum sudah dapat ya. Apa itu yang dimaksud dengan hajar? Kalau bahasa kitanya hajar. Hajar. Dan coba Bapak nanti lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, katanya hajar dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Dari kalimat hadza ajr. Ini balasanmu. Disingkat jadi hajar. Hajar. Hadza ajr atau ha ajr. Bisa juga begitu. Ha ajr. Ini balasanmu. Disingkat jadi apa? Hajar. Maksudnya ini balasanmu, ini balasanmu gitu. Jelas ya? Baik. Sekarang kita fokus ke buku. Boleh dilihat di buku Faslun, pasal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Telah berkata penulis, mudah-mudahan Allah selalu merahmati beliau. Al-hajru ala sittatin. Hajar ini atas 6 orang. Jadi ada 6 orang yang menurut syariat diberlakukan atas mereka yang namanya hajar. Tadi apa yang dimaksud dengan hajar itu? Tidak boleh mengelola harta sendiri. Ya, hajar artinya apa tadi? Tidak boleh mengelola harta sendiri. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah as-sabiyyu, anak-anak. Jelas ya? Jadi anak-anak tidak boleh kita serahkan harta yang banyak untuk dia kelola sendiri, enggak boleh. Saya rasa alasannya ya kita sudah paham. Ya anak-anak belum tahu baik buruk. Ya. Baik. Ini ada keramaian apa ini? Ya, jadi anak-anak itu belum paham baik dan buruk. Ya, dia tidak tahu untung dan rugi. Oleh karenanya apabila ada anak kaya raya, misalnya karena dapat warisan dari keluarganya, maka anak-anak itu dihajar. Diapakan? Dihajar, diboikot. Itu yang pertama. Nanti dalilnya akan kita baca sekaligus. Yang kedua adalah al-majnunu. Apa itu al-majnun? Orang yang gila. Tapi kalau ada pertanyaan para jamaah,
mungkin tidak orang gila itu kaya raya? Gimana caranya? Hah? Warisan. Atau sebelum dia gila, dia miliarder. Ya. Dia dari kecil anak kaya raya, kemudian jadi pengusaha besar, hartanya banyak, asetnya banyak. Di usia tertentu misalnya umur 50 tiba-tiba apa? Stres. Gila begitu. Pertanyaan, apakah penyakit gila itu menghilangkan hak kepemilikan harta? Tidak. Harta itu tidak berpindah kepemilikan. Tetap harta itu milik dia. Aset itu milik dia. Hanya saja selama dia dalam kondisi penyakit gila, maka harta itu dihajar. Diapain tuh, Pak? Diboikot. Tidak boleh dia melakukan transaksi, misalnya saya jual tanah atau saya jual rumah, harganya murah misalnya, langsung kita buru-buru bayarin. Nah, itu nggak bisa, nggak sah, karena orang itu sedang dalam kondisi dihajar. Apa itu dihajar? Terkena boikot. Yang ketiga, wassafihu al-mubadziru limalihi. Orang idiot yang mubadzir di dalam menggunakan harta. Mubazir di sini artinya apa, Pak? Membuang-buang harta. Apa sih bedanya mubazir dengan berlebihan? Mubazir dengan berlebihan. Kalau bahasa Arabnya mubazir, wala tubadzir tabdzira. Itu mubadzir. Kalau berlebihan namanya israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Apa bedanya mubadzir dengan israf? Kata para ulama, kalau mubadzir itu lebih kepada tidak adanya pengetahuan terhadap tempat-tempat penyaluran harta. Jadi dia tidak mengerti cara menyalurkan harta itu apa. Dia pakai untuk sesuatu yang sia-sia. Itu namanya apa? Mubadzir. Dia tidak tahu cara penyaluran harta. Adapun orang yang israf berlebih-lebihan adalah dia tidak tahu kadar penggunaan harta. Beda tidak? Kalau mubazir lebih kepada apa? Tujuan. Ya, jadi dia tidak bisa atau tidak punya pengetahuan tentang tujuan penggunaan harta. Mau dikemanakan ini harta? Maka dia mubazir aja, Pak. Beli apa misalnya? Beli sepatu cuman sebelah. Sepatu legendaris. Sepatu karena ini dipakai oleh Maradona ketika dia mencetak gol di Piala Dunia misalnya. Dia beli, harganya berapa? Sekian miliar. Ini namanya tabdzir. Dia tidak punya kemampuan untuk memilih kemana dia menggunakan hartanya. Itu kita sebut dengan apa? Mubadzir. Itu mubadzir, jangan begitu. Lebih baik harta Anda yang 5 miliar itu bangun pesantren, bangun masjid. Ya, udah itu. Insya Allah surga. Insya Allah surga. Asal Anda kerjakan salat 5 waktu. Sini hartanya 5 miliar, kita bangun masjid. Insya Allah dengan modal Anda rukun Islamnya dijaga baik-baik. Jadi Anda serahkan uang sekian miliar, tapi saya punya pesan, Anda jaga baik-baik rukun Islam. Insya Allah jaminannya surga. Betul atau tidak? Karena percuma juga dia keluarkan uang sekian miliar kalau rukun Islamnya nggak diapain, nggak dijaga. Sini uangnya 10 miliar, kita bangun masjid yang besar, yang makmur, yang diisi dengan kegiatan agama dan lain sebagainya. Habis gitu 10 miliar Anda keluarkan, sisa umur Anda fokus ngerjain rukun Islam yang 5. Insya Allah jaminannya apa? Surga. Itu bisa nggak? Bisa. Walaupun nanti kan itu standar minimal.
Dan yang minimal itu harus hari demi hari ditambah dengan yang nawafil, ibadah tambahan. Tapi kan kalau seandainya dia istiqomah mengerjakan yang rukun Islam 5 itu sudah menjadi modal standar minimal dia masuk surga. Udah napilahnya dari apa tuh? Masjid yang dia bangun. Jelas atau tidak, Pak? Itu namanya orang yang tidak paham kemana dia menyalurkan harta, itu namanya mubah. Dan banyak sekarang di media-media itu begitu ya. Supaya viral, begitu caranya. Apa crazy apa namanya? Crazy rich atau apa itu begitu ya. Dia tidak paham kemana. Atau memang itu hanya gimmick saja, Pak. Cuman apa? Cuman permainan saja begitu ya. Permainan. Dan yang kedua ada namanya israf. Apa itu israf? Israf itu dia tidak memiliki pengetahuan tentang kadar yang seharusnya di dalam mengeluarkan apa harta. Dia nggak tahu kadarnya. Jelas tidak, Bapak-bapak? Baik. Dua-duanya boleh atau nggak boleh? Nggak boleh. Baik mubazir ataupun israf, dua-duanya tidak boleh. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang israf, berlebihan. Tapi Allah juga tidak suka orang yang mubazir. Apa tadi bedanya mubazir dengan israf? Mubazir tujuan, tidak paham tujuan. Kalau israf tidak paham kadar. Ya. Baik. Berarti orang dianggap pantas memegang uang kalau dia paham kemana harta itu diletakkan dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Nah itu berarti boleh nanti kita kasih dia harta. Kalau dia sudah balik, kita tes. Misalnya kasih uang 1 juta, coba mau dipakai apa sama dia? Masya Allah uang 1 juta itu ditabung. Wah ini berarti udah siap megang uang. Ya, langsung kita transfer ke rekening dia. Nih 10 miliar. Dari mana ini paman 10 miliar? Ini peninggalan ayahmu yang selama ini paman kelola. Sekarang paman lihat kamu sudah apa? Sudah dewasa, sudah mampu mengelola uang, baik-baik ya kamu pakai uang 10 miliar itu. Nah, itu namanya berarti sudah keluar dari sobi. Tadinya dia sobi anak-anak tuh. Tapi sudah nyampe balagor rusyda. Balago ar-rusyda. Ya, dia sudah paham kalau mengeluarkan harta kemana tujuannya. Dia sudah paham berapa kadar yang harus jelas atau tidak. Tapi kalau sehari langsung habis itu 1 juta buat beli apa tuh? Yang buat main game online itu apa namanya? Yang digesek itu. Voucher. Kita alhamdulillah ini ponakan udah dewasa. Saatnya kita serahkan harta amanat dari bapaknya 10 miliar. Tapi kita tes dulu, kasih 1 juta. Nih fulan, bismillah 1 juta. Buat apa? Terserah. Ya, masyita. Terserah mau ngapain. Dibeliin voucher, Pak. Dibeliin voucher buat main. Tunda dulu, Pak. 10 miliarnya simpan dulu. Karena dia belum apa? Belum balagor rusyda. Belum sampai kepada tingkatan apa? Rusyd. Belum pinter mengelola uang. Berarti sudah 3 tuh, Pak ya. 1 siapa tadi? Anak-anak. 2 majnun, orang gila. 3 sapi. Apa itu sapi? Idiot. Tentunya idiot dengan gila nggak sama ya. Beda itu jelas. Kalau gila ya gila, kalau idiot ya lemah akalnya saja. Dia punya akal tapi kemampuannya lemah, IQ-nya dan lain sebagainya. Coba kita lihat dalilnya, Bapak-bapak sekalian. Adapun dalil adanya yang namanya hajar itu ada di Quran, Pak. Masya Allah, kalau dalil Quran, Masya Allah ya. Al-Baqarah 282 ya, ada di buku. Bapak boleh lihat tuh, yang bawa buku boleh dilihat di bawah. Al-Baqarah 282, Allah berfirman, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifa aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Apabila
orang yang punya hutang itu adalah orang yang idiot, atau dia orang yang lemah. Lemah di sini bisa karena masih kecil, bisa karena sakit dan lain sebagainya. Atau dia tidak bisa an yumilla, untuk mendikte atau menulis. Falyumlil waliyuhu bil adl, maka hendaknya yang mendikte atau menulis adalah walinya. Walinya siapa, Pak? Ayahnya bisa, kakeknya bisa, atau mamangnya dalam beberapa kasus. Itu bisa menjadi apa? Wali. Atau mungkin misalnya siapa saja yang saudara kerabat dekatnya ya, dekatnya. Dalil yang kedua boleh dilihat di buku itu, surat apa? An-Nisa ayat 6 ya, ada di buku ya. An-Nisa ayat 6, Allah berfirman, wabtalul yatama, ujilah anak yatim itu. Jadi anak yatim jangan langsung dikasih harta, uji dulu ya, hatta sehingga apabila balagu, dia sudah mencapai an-nikah, usia nikah. Kalau anak yatim itu sudah apa? Jadi jangan mentang-mentang dia sudah sampai usia nikah, alias dewasa, alias balik, langsung kita kasih uang, nggak bisa, Pak. Harus diapain dulu? Diuji dulu. Tadi bagaimana cara mengujinya? Yang tadi kita bilang, kasih uang, kasih sesuatu. Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Fa in anastum minhum rusyda, kalau kalian merasa bahwa mereka sudah rusyda. Apa itu sudah rusyda? Sudah cakap mengelola harta. Apa rusyda itu? Cakap mengelola harta, bisa mengelola harta. Fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan harta mereka itu kepada mereka. Jelas, Pak ya? Berarti kalau kita rasa dia belum rusyda, boleh nggak diberikan? Nggak boleh. Jelas ya? Karena Allah bilang apa? Fa in anastum minhum rusyda. Kalau kalian rasa dia sudah bisa mengelola harta, sudah cakap mengelola harta, kasih. Berarti kalau kita rasa belum cakap mengelola harta, boleh dikasih enggak? Jangan. Habis ntar, kata engkong, ya, kata Pak Haji. Tapi kan Pak, harta itu kalau dipegang 10 miliar. Dia misalnya orang tuanya wafat, dia umur baru 7 tahun. 10 miliar, kalau bulat 10 miliar, baru dikasih, taruhlah dia anak itu usia 7 tahun, ayahnya meninggal, dia dapat warisan 10 miliar, akan dikasihkan mungkin 10 tahun lagi, ketika usia dia 17, itu 17 miliar begitu aja kita simpan atau gimana? Zakat tetap, tiap tahun tuh zakat, tiap tahun zakat, Pak, ya. Artinya 10 tahun sampai harta itu diserah terimakan kepada si anak yatim, zakat jalan terus. Kata Nabi, supaya harta itu nggak habis dimakan zakat, karena kalau nggak diapa-apain kan habis. 2,5%, 2,5% kali 10 tahun. Jelas tidak? Kata Nabi, kelola harta itu. Tapi dikelola di dalam satu usaha yang resikonya rendah. Beli tanah, bangun kontrakan. Apa itu penjauhi? Jadi hubungin langsung Pak Haji Aiman. Pak Haji, ini ada impes 15M. Pak Haji, ada enggak usul tanah yang bagus, harganya murah, tapi memiliki masa depan yang cerah misalnya. Ada di gang ini misalnya, di jalan ini, di jalan itu, bismillah akad, enggak masalah, Pak. Closing gitu. Cair. Itu begitu, memang begitu aturan agama. Supaya harta anak yatim itu enggak habis dengan apa? Zakat. Kalau dibiarin aja 10 miliar, kasihan dia. Tiap tahun apa? 2,5%. Sedangkan pertambahan nggak ada, karena kan ayahnya udah nggak ada. Dia cuma megang 10 miliar. Kalau nggak diapakan tuh namanya,
nggak diinvestasikan habis. Tapi investasinya jangan yang beresiko tinggi. Kayak sekarang itu udah haram, resikonya tinggi lagi. Yang apa tuh, yang Indosuria itu ya, penipuan yang nilainya satu orang bawa kabur uang nasabah 106 triliun. Apa dengar nggak informasinya itu? Belum dengar? Aduh, nggak update loh. Indosuria atau apa namanya? 106 triliun. Itu cara bawanya keluar gimana itu? 106 triliun. Itu dana yang digelapkan oleh pimpinannya itu, koperasi. 106 triliun. Nah, jangan cari yang begitu, Pak. Jangan cari yang halal dan memiliki resiko yang apa? Rendah. Belikan tanah, belikan kontrakan atau apa nama ruko-ruko begitu ya, yang disewakan sehingga ada namanya apa? Orang bilang ada pemasukan, ada boleh nggak dipakai? Sekedar kebutuhan hari-hari nggak ada masalah. Artinya apa yang dimakan si anak yatim itu juga yang kita makan. Jelas tidak, Pak? Jadi boleh digunakan bil ma'ruf. Apa itu bil ma'ruf? Dengan cara yang baik. Jangan sampai menzolimi harta anak yatim. Sekedar dipakai untuk makan atau membelikan pakaian yang tidak berlebih-lebihan. Ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai apa? Beli mobil, beli ini. Padahal si anak itu nggak perlu yang begitu-begitu, maka itu bahaya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alladzina ya'kuluna amwalal yatama ya zulman innama apa? Ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya dia bukan makan makanan, tetapi dia memasukkan api neraka ke dalam apa? Perutnya. Wasayaslauna sa'ira. Tempat yang begitu ya nanti di akhirat di neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dipakai tapi dengan cara yang apa? Ma'ruf. Buat biaya sekolah, transportasi, makanan sehari-hari silahkan dipakai. Jelas atau tidak para hadirin? Jelas ya? Baik. Berarti ada 3 nih ya. Berarti kalau yang tadi kita kembali kepada pembagian masalah boikot, ini jenis pertama. Diboikot karena faktor internal, faktor pemilik harta itu belum siap untuk mengelola harta. Maka dia tidak boleh menggunakan harta tersebut. Sekarang kita akan masuk jenis yang kedua, yaitu orang yang diboikot tidak boleh dia melakukan kegiatan terkait dengan hartanya karena ada hak orang lain di situ. Siapa mereka? Ada 3. Coba kita lihat. Yang pertama adalah al-muflis. Apa? Al-muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut, bahasa hukumnya apa namanya? Dipailit. Orang yang pailit. Apa definisi pailit? Mudahnya gimana Pak? Pailit itu mudah definisinya. Hutangnya lebih besar dari asetnya. Jadi hutangnya lebih besar dari harta yang dia miliki. Jadi nggak punya kemampuan membayar. Gagal bayar. Bahasa zaman sekarang ya. Karena dia gagal bayar, dipailitkan begitu ya. Maka otomatis asetnya nanti ditahan semua itu. Nggak bisa diapa-apain. Untuk menjaga hak siapa itu? Hak tadi, hak apa? Pemilik piutangnya itu. Itu namanya muflis. Ada muflis dunia, ada muflis akhirat. Kalau muflis dunia masih bisa diganti. Tapi kalau muflis akhirat ngeri, Pak. Apa kata Nabi? Muflis akhirat itu siapa? Alladzi ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa shadaqatin. Yaitu seseorang yang datang nanti pada hari kiamat, dia bawa pahala salat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala sedekah, tetapi dia pernah menzalimi si fulan, menggibah si fulan, memfitnah si fulan, memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan,
Maka orang-orang yang pernah dia zolimi semuanya demo, nuntut. Nagih, mana hak saya? Gitu. Habis akhirnya semua pahala sholat, pahala puasa, pahala apa lagi Pak? Pahala sodako habis semua. Akhirnya dia bingung, gimana ya Allah, pahala saya sudah habis buat bayar hutang kezoliman. Akhirnya tidak ada jalan keluar kecuali dosa-dosa orang yang terzolimi dipindahkan ke orang yang bangkrut tersebut. Kata Nabi, hatta ulqiya finnar, pada akhirnya orang itu pun dilempar masuk ke dalam api. Nas'alullah as-salamah. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Itu rugi Pak, banyak pahalanya, ya banyak amal ibadahnya, tapi nggak kalah juga banyak kezalimannya. Jelas? Itu namanya muflis akhirat. Ada muflis akhirat, ada muflis dunia. Kalau muflis dunia masih bisa. Banyak orang-orang yang bangkrut di kemudian hari apa? Bangkit lagi, banyak yang begitu. Karena dia udah tahu triknya, udah tahu jalannya, banyak. Tapi kalau udah bangkrut di akhirat, nggak bisa balik lagi. Ada jalan lagi balik ke dunia. Cuci dulu benar. Dicuci dulu ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Al-muflisu, orang yang bangkrut atau pailit, alladzi irtakabat huduyun, karena terlilit hutang. Masya Allah. Luar biasa ya. Saya selalu bilang kalau kita melihat yang begini, saya ulang-ulang entah berapa puluh kali saya ulang-ulang. Saya kebayang orang 1400 tahun yang lalu ngomongin yang begini. Ngomongin sistem ekonomi. Itu tinggi sekali peradaban mereka Pak ya. 1400 tahun yang bahas yang begini-begini. Ya, tentang aturan-aturan ekonomi, aturan-aturan muamalah. Maka kita melihat ada satu kesempurnaan, bahwa agama ini memang benar-benar turun dari langit. Jelas Pak ya, turun dari langit. Saking hebatnya, kasusnya belum ada, hukumnya sudah apa? Sudah ada. Mungkin saat itu orang belum banyak paham tentang masalah-masalah seperti itu. Tapi makin kesini kan, transaksi ekonomi makin beragam, kasusnya bermacam-macam ya. Tapi Islam bisa memberikan apa? Solusi, jawaban. Bahkan bukan hanya solusi, Islam bisa memberikan semacam apa? Antisipasi alias pencegahan. Itu luar biasanya ya, kesempurnaan syariat Islam. Adapun dalil tentang boikot orang yang pailit bisa dilihat itu di buku apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan yang lainnya dari Ka'ab bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah pernah menghajar sahabat yang namanya Mu'az radhiyallahu ta'ala an, wa ba'ahu fi dainin kana alaihi. Nabi jual hartanya Mu'az untuk menutupi hutangnya. Jadi sama Nabi hartanya Mu'az diapakan Pak? Dijual untuk membayar apa? Hutangnya. Itu jadi dalil. Tentunya yang dijual itu kelebihan dari kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok nggak boleh disita. Artinya orang yang dipailit itu dalam hukum Islam tidak diblokir semua rekeningnya, tetapi tetap diberikan ada rekening yang terbuka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai dia apa? Tasawul. Jangan sampai dia apa? Minta. Tetap dikasih akses, tapi ini harus ada pengaturan yang ketat. Misalnya dia nggak boleh narik di atas berapa misalnya? 1 juta misalnya ya. Dia tidak boleh menarik harta di atas berapa? 1 juta atau 500. Berarti hanya apa Pak? Hanya dibatasi untuk keperluan dia. Boleh jadi di rekening dia uangnya 100 miliar. Tapi hutang dia berapa misalnya? Sekian ratus miliar. Apakah dia ditutup aksesnya dari harta? Enggak total. Sekedar untuk kebutuhan hajat hidupnya tetap dikasih.
Misalnya untuk apa Pak? Makan sehari-hari, minum, bayar listrik. Jangan sampai listrik bunyi token gitu kan. Dia bingung mau nyari ngisi listriknya, itu nggak begitu. Maka dikatakan di sini ada penjelasan yabiul hakim. Seorang hakim di pengadilan dia punya hak menjual. Tentunya nanti sesudah diponis pailit ya. Nggak semudah itu juga. Jatuh ponis pailit, maka hakim punya hak menjual apa-apa yang lebih dari hartanya dari kebutuhan pokok. Artinya masih dikasih akses untuk belanja, tapi sesuai dengan kebutuhan pokok. Yang nggak boleh digunakan apa? Nggak boleh jual rumah, nggak boleh jual tanah, nggak boleh jual mobil, nggak boleh jual zaman sekarang namanya logam mulia dan lain sebagainya. Itu dibekukan, disita, nggak boleh jelas atau tidak? Nah, itu kasus pailit namanya. Lalu setelah dijual apa yang terjadi? Wa yuqsimuhu ala ashabid duyun. Harta yang sudah dijual dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hak piutang. Jadi ngasih pinjaman. Ya. Contohnya kata beliau di sini, coba kita baca. Falau kana majmu'u ma alaihi mathalan alfan. Kalau seandainya misalnya dia punya utang 1.000, maka hartanya dijual dapat dengan angka 500. Hutang 1.000 dijual, asetnya cuma dapat berapa? Berarti kan dia cuma bisa memenuhi setengah setengah dari kewajiban. U'tiya kullun minhum nisb. Maka setiap orang yang punya piutang cuma dikasih setengah. Jelas Pak ya? Misalnya yang punya hak 2 orang, kewajibannya 1.000, dapatnya cuma berapa? 500 bagi 2. Berarti cuma dapat 1/4 ya. Cuma dapat apa? Ya memang segitu dapatnya, nggak ada lagi. Asetnya sudah jelas tidak Pak? Misalnya hutangnya 1.000, asetnya dijual cuma dapat 500. Apa yang terjadi? Yang punya hak 2 orang misalnya, maka masing-masing cuma dapat berapa? 250. Utangnya iya Pak. Kalau di kemudian hari nanti dia jaya lagi, yang saya pahami selama ini wallahu a'lam bishawab, tetap bisa ditagih. Tapi sementara ini supaya hak si pemilik piutang terjaga, diblokir dulu sementara waktu. Kalau di kemudian hari dia jaya lagi, ya hutang nggak bisa gugur. Hutang tetap hutang. Walaupun sekarang yang bisa dituntut hanya asetnya aja tuh. Daripada nanti dia bermain curang kan, asetnya diapain misalnya? Dipindah namakan ke orang lain. Nah ini kasihan nanti orang yang memberikan pinjaman uang. Iya, yang begini harus ke pengadilan. Cuman ribet ya. Di kita ribet. Pengadilan apa yang ngurus masalah pailit itu Pak? Pengadilan dalam negeri ya, yang ngurus ya, yang memponis ini pailit atau itu pailit. Iya. Kalau saya nggak tahu prosesnya bagaimana, tapi harusnya sih prosesnya nggak lama, atau langsung lama Pak ya, sampai ada keputusan pailit. Iya, artinya masih ada kesempatan menggelapkan aset-asetnya 5 tahun. Begitu. Artinya masih ada kesempatan untuk bermain-main kan? Nggak bisa. Langsung diblok. Yang artinya ketika termasuk pendaftaran ke pengadilan langsung diblok. Tapi keputusan pailitnya mungkin akan lama begitu ya. Iya. Tapi sejak awal diantisipasi hartanya langsung diblok begitu. Iyalah, kalau nggak gitu nanti dia bisa bermain-main sebelum datangnya keputusan. Baik. Ada istilahnya pailit, ada lagi saya dengar itu namanya? Istilahnya itu? Rekonstruksi hutang atau apa? Saya lihat
restrukturisasi. Jadi hutangnya dibahas ulang begitu ya, dibahas ulang. Seperti beberapa BUMN kita lihat kemarin, ada opsi antara dipilotkan atau di restrukturisasi begitu. Agak susah ini. Ya. Sama kayak ngomong agak susah ngomong menyengsarakan gitu. Menyengsarakan gitu kan. Agak kadang suka susah dibilangnya, susah ngomongnya. Ya. Baik. Ada yang begitu juga opsinya Pak ya. Itu bagus tuh kalau kita bisa belajar hukum-hukum yang begitu ya. Bagus. Untuk melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan dengan sistem Islam. Dibuat semacam studi, misalnya studi tentang hukum tentang pilot antara sistem yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam, bagaimana kesesuaiannya. Kayaknya bagus itu dijadikan sebagai bahan bahan tesis atau apa begitu kan. Iya, betul. Baik. Yang keberapa Pak ini Pak? Yang kelima berarti ya? Yang kelima, apa itu yang kelima? Al-maridu. Apa itu maridu? Orang yang sakit. Al-makhufu alaihi, yang dikhawatirkan akan meninggal. Fi mazada ala thuluth, kalau dia menggunakan harta lebih dari sepertiga. Siapa yang paham maksudnya? Diboikot orang yang sakit keras, yang ada kemungkinan meninggal, dia tidak boleh menggunakan hartanya lebih dari sepertiga. Ada yang tahu alasannya kenapa? Warisan. Ini berarti kalau tadi kan kaitan dengan piutang, hutang piutang. Kalau ini kaitan dengan ahli waris. Orang yang sudah sakit keras, yang menurut vonis medis dia sulit untuk sembuh alias mungkin akan meninggal di waktu dekat, maka diboikot dia menggunakan 2/3 hartanya. Alias hanya boleh kurang dari 1/3. Jelas tidak Pak? Karena kenapa? Kalau sampai dia dalam kondisi sakit keras yang ada kemungkinan dia meninggal, dia melakukan transaksi di dalam 2/3 hartanya, baik itu dia hibahkan atau dia apakan, misalnya dia berikan hadiah dan lain sebagainya, itu berpotensi menzolimi ahli waris. Maka syariat memblok, nggak bisa. Anda sudah sakit keras, nggak bisa lagi Anda pakai harta Anda 2/3, itu akan menzolimi ahli waris Anda. Itu kan harta saya, terserah saya. Iya, tapi syariat punya aturan untuk menjaga hak-hak manusia. Tapi saya kan ingin bangun masjid. Iya, nggak masalah. Tapi jangan lebih dari 1/3. Wathuluthu fathuluthu kathir. Silahkan gunakan 1/3, tapi kata Nabi 1/3 itu pun masih kebanyakan. Kathir, kebanyakan. Jelas Pak ya? Jadi kisahnya nanti itu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya cuma 1 perempuan, sakit keras. Dia bilang, ya Rasulullah, Anda sudah melihat kondisiku ini. Ya, aku punya anak perempuan aja. Boleh gak aku infakkan semua hartaku? Gak bisa. Ya udah, setengahnya. Gak bisa juga. 1/3. Nabi berpikir, ya 1/3. Silahkan 1/3. Wathuluthu kathir. Tapi 1/3 itu pun masih terlalu banyak. Seandainya kamu meninggal dalam kondisi ahli warismu berkecukupan secara harta, itu lebih baik daripada dia keliling-keliling minta uang kepada manusia. Itu hadisnya begitu. Jelas tidak Pak ya? Jadi orang yang sudah sakit keras diboikot dari berapa persen hartanya? 2/3 bagian. Itu nggak bisa diapa-apain. Karena itu sudah menjadi hak siapa?
ahli waris. Walaupun nanti kan beda-beda ya. Istri misalnya dapat maksimal 1/4. Kalau nggak ada anak dapat 1/4. Kalau ada anak dapat 1/8. Nanti ada ayah, ada ibu dapat 1/6 misalnya kan. Ayah si fulan dan si ibunya. Lalu anaknya. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, asobah. Ngambil sisa. Cara pembagiannya laki-laki diberikan 2 kali bagian perempuan. Kasih dulu ke istri 1/8. Ibu yang akan meninggal ini kasih 1/6. Ayahnya kasih 1/6. Udah beres tuh semua. Itu dalam ilmu faraid namanya ashabul furud. Ashabul furud. Baru kasih kepada asobah. Asobahnya siapa? Anak-anak. Karena ada anak laki-laki, maka itu asobah. Bagaimana cara membaginya? Lidzakari mithlu hazzil untsayain. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jelas atau tidak para hadirin ya? Perobatan. Enggak ada masalah kalau untuk perobatan. Yang saya tahu enggak ada masalah ya. Kalau untuk perobatan ya, untuk pengobatan. Ya? 1/3. Di atas 1/3 misalnya. Taruhlah di atas 1/3. Kalau 1/3 kan jelas, nggak masalah. Tapi kalau di atas 1/3 bagaimana? Ya harta dia. Dan berobat itu sesuatu yang memang ikhtiar dia. Nggak ada larangan menurut saya, Pak. Tapi kalau begini, Pak. Dia mewasiatkan 1/3. Tapi punya hutang senilai yang sama. Gimana nasibnya itu? Mana yang diprioritaskan? Utang dulu. Jelas tidak? Berapa ini berapa wasiat Anda? 1/3 harta saya. Punya hutang nggak? Punya. Jumlahnya segitu. Nggak bisa wasiat. Hutang dulu. Jelas tidak? Hutang dulu. Jadi nanti hutangnya mencegah dia untuk mengeluarkan apa? 1/3. Karena hutang lebih prioritas daripada wasiat. Daripada mengurangi hak ahli waris. Jelas tidak? Daripada mengurangi hak siapa? Ahli waris. Jelas atau tidak jelas? Baik. Ada pertanyaan rekan-rekan? Pak Ibnu, sudah lama Pak Ibnu nggak nanya. Apa Pak? Kalau gorim itu terlilit hutang. Kalau muflis bangkrut. Kalau orang yang terlilit hutang belum tentu dia bangkrut. Tapi orang yang bangkrut dia punya hutang juga. Cuman orang yang gorim itu nggak sampai asetnya dibekukan. Jelas tidak Pak? Itu bedanya di situ. Kalau muflis asetnya diapakan? Tapi orang yang berhutang gorim itu belum tentu nanti. Jadi muflis itu nanti ada bab khusus bagaimana cara memutuskan apa? Iplas. Seorang itu dianggap iplas itu gimana? Tapi kalau gorim, dia masih punya hak untuk jual tanah. Boleh jadi orang terlilit hutang bukan karena bangkrut, bukan. Dia masih punya aset tanah, tapi zaman sekarang jual tanah apa? Susah misalnya, kan ada yang begitu. Akhirnya dia bilang kalau nanti tanah laku apa? Menurut saya paling yang membedakan itu Pak. Kalau muflis itu ada pembekuan aset. Jelas ya? Kalau gorim belum tentu ada pembekuan aset. Jelas Pak Ibnu? Tapi biasanya bukan orang per orang juga kan, badan tertentu juga bisa juga. Bisa badan, bisa orang. Bisa badan. Kalau zaman sekarang ya zaman perusahaan begitu kan, bisa juga perusahaan dipailitkan begitu kan. Dipailitkan. Maka asetnya disita. Kadang bisa juga itu kaitan dengan orang, personal. Allah lebih besar. Masih ada? Pak Iqbal. Punya? Iya. Iya.
Masya Allah, pertanyaannya indah sekali, bagus. Iya betul, itu harus jadi pemikiran. Artinya kalau itu usaha untung, itu yang ngelola dapat bagian atau tidak. Sepertinya Allah alam bisawab masuk kepada keumuman firman Allah, falyakul bil ma'ruf. Makan tapi dengan cara yang ma'ruf. Biasanya kalau kita mengelola harta segitu, kita kebagian berapa sih misalnya? Dan kita bisa melakukan studi, nanya ke orang. Kalau biasanya bagi hasil itu berapa sih presentasi? Toh pada akhirnya harta si yatim nggak keganggu gugat. Justru ada tambahan untung. Ya, perkiraan saya, persangkaan saya, Allah alam bisawab dapat. Dapat. Karena kan namanya kebaikan dibalas dengan kebaikan yang semisal. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kata Nabi, kalau kita belum bisa balas dengan yang serupa, minimal jazakallah. Begitu. Doakan. Begitu kata Nabi. Ngajarin Nabi ke kita. Kalau Anda nggak bisa balas yang senilai, yang serupa dengan kebaikan yang Anda terima, doakan dia. Jazakallahu khairan. Menurut saya dapat, Pak. Walaupun presentasinya nggak berlebihan. Tetapi kembalikan kepada urf. Umumnya orang berapa sih kalau transaksi segitu dapat untung sekian, kira-kira dapat berapa? Apakah 30 atau 40 atau berapa begitu? Jelas, Pak? Allah alam bisawab. Ya Bu Alban. Kalau rugi otomatis nggak ada denda apa-apa. Nggak ada. Tapi dengan syarat tadi sudah dipilih yang apa? Yang memiliki resiko yang paling sedikit. Meminimalisir. Selama tidak ada unsur kelalaian tidak bisa dituntut. Jelas, Pak? Baik. Walaupun nanti harus dipresentasikan juga antara yang diinvestasikan dengan yang disimpan, jangan sampai total dia investasikan habis begitu kan, itu juga nanti bisa merugikan siapa? Ya dihitung saja kira-kira yang aman berapa diinvestasikan, yang disimpan berapa, agar haknya tidak hilang begitu. Allah alam bisawab. Bagaimana Pak hutang? Iya. Ashabul furud namanya. Hutang duluan Pak. Hutang duluan itu paling pertama. Yang paling pertama ya biaya pengurusan jenazah. Setelah itu nanti hutang. Setelah hutang kalau masih ada lebihnya, 2/3-nya sudah dipisah, masih ada kelebihannya, wasiat. Wasiat. Baru nanti terakhir 2/3-nya itu minimal ya. 2/3 itu minimal Pak. Minimal hak ahli waris itu 2/3. Bisa nggak 100%? Bisa. Bisa aja seseorang meninggal nggak ngasih wasiat apa-apa. Maka bulat hartanya 100% dibagi kepada ahli waris. Dia nggak punya utang, dia nggak punya wasiat dan lain sebagainya. Kalau misal ada wasiat itu untuk ahli waris misal. Untuk anak saya sekian dapat ini begitu. Perempuan laki bagi semua harta. Bagi semua. Maksudnya harta warisan semua. Bahwa kalau saya mati, meninggal, harta warisan bagi rata. Itu nggak bisa Pak. Kalau itu inisiatif ayah atau inisiatif ibu nggak bisa. Tapi kalau itu inisiatif ahli waris mungkin. Jelas tidak? Misalnya ada anak, ada ahli waris kumpul. Kita kasih dulu hak ibu, jangan diganggu gugat. 1/8, barangkali ibu pengen ini, pengen itu, kasih 1/8. Kasih hak nenek. Nenek berarti neneknya si anak tuh ya, berarti ayah dari si mayit. Kasih kakek, kasih nenek, udah dikasih, beres. Ibu udah beres, ayah udah beres, ibu si mayit juga udah beres. Sisa namanya asobah, sisa. Taruhlah laki-laki ada 3, perempuan ada 1. Anak laki-laki bilang, ya Allah, adik kita perempuan ini cuma 1, kasihan. Kalau kita ambil 2 bagian, dia sendiri kasihan. Bagi rata aja bismillah.
itu nggak ada masalah. Itu namanya ihsan. Apa? Kalau membagi warisan sesuai ajaran Islam, itu namanya adil. Al-adl. Tetapi kalau ahli waris merelakan bagiannya diambil oleh keluarga yang lain, itu di atas adil. Ihsan. Artinya kan kalau kita bagi rata di antara anak, itu otomatis bagian laki-laki berkurang, betul tidak? Harusnya bagian laki-laki 2 kali bagian apa? Perempuan. Dan itu boleh. Boleh, tapi menurut kesepakatan siapa? Ahli waris. Tapi kalau orang tuanya bilang dibagi rata, tapi ahli warisnya bilang saya nggak rela, bagian saya dikurangin, ya nggak bisa dibagi rata, nggak bisa dibagi rata. Tapi kan itu wasiat dari orang tua. Muncul nanti hadis Nabi SAW bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Allah sudah tentukan setiap orang hak-haknya, kadar-kadarnya, tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Jelas Pak Haji? Siapa yang mengikhlaskan? Sukarela, inisiatif mereka. Kalau terpaksa ya berarti kan belum ada kebersihan hati. Artinya hatinya masih apa? Harusnya itu bagian saya lebih dari ini. Itu bukan serakah. Itu hanya mengambil hak yang memang Allah sudah kasih. Itulah pentingnya kita panggil orang yang berilmu. Pak Kiai, Pak Ustadz, ta'al. Kalau Anda ada waktu datang kemari, tolong selesaikan permasalahan kami. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kita tidak bisa menyelesaikan jangan dibuat internal. Boleh ada pihak ketiga tapi berilmu. Berilmu. Allah a'lam bissawab. Baik. Saya rasa cukup. Insya Allah ketemu lagi. Hari ini agak seru ini pembahasannya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.